asosiasi Impera ya. Dalam hari ini kan PT Bumi Lasir dan Properti bagian dari DPD versi Sultra. Iya. PH Impera sendiri memang aktif membangun komunikasi dengan momentum yang hari ini memang sangat luar biasa. Kenapa? Saya sampaikan tadi satu letakkan waktu pertama ini kan sudah membuka peluang untuk lapangan kerja. Iya, Pak. Kerja berapa banyak tenaga kerja yang bisa bekerja di sini itu suatu kontribusi yang sangat besar dan besar. Nah, kedepannya juga kami sangat mendukung kalau memang ada interaksi yang lebih lanjut terkait perizinan dari pusat, bagian yang dibangun dalam masuk banyak regulasi yang mungkin perusahaan ketahui, ada regulasi baru kayak ada kementerian baru ini, Kementerian Perumahan Rakyat. Banyak hal-hal yang harus disampaikan ke anggota, terutama tentang peraturan menteri terkait pembangunan subsidi dan program 3 juta rumah. Pak, menanggapi daripada program pemerintah, dalam hal ini program daripada Presiden Prabowo Astacita yang mengatakan bahwa akan dilakukan pembangunan perumahan rakyat yang bersubsidi sebanyak 3 juta. Bagaimana Bapak menanggapi dengan adanya pembangunan salah satu yang dilakukan oleh PT Bumi Lasir dan Properti ini, Pak? Kalau terkait program 3 juta rumah yang digagas oleh Astacita pemerintahan Pak Prabowo, itu memang bagian dari asosiasi juga untuk mensukseskan, karena ini program ini murni dicanangkan sama pemerintah untuk menjangkau masyarakat yang berpenghasilan rendah. Berpenghasilan rendah ini kan banyak Pak, termasuk karyawan pabrik, Ya, Pak. masyarakat umum. Ya. Nah, kenapa kita harus terlibat? Karena memang ini peluang yang sangat besar. Kenapa pemerintah memberikan kuota yang sangat besar 3 juta rumah itu, supaya masyarakat yang belum punya rumah itu bisa ada kemudahan untuk memilikinya. Dan hari ini PT Bumi Lasir dan Properti ikut ambil bagian dalam program itu. Salah satunya di pada saat pertama ini, karena ada target perencanaan pembangunan kurang lebih berapa unit Pak? 250 unit. 250 unit. Nah, itu sudah sangat membantu program. Artinya kuota yang disediakan oleh pemerintah peluangnya diambil oleh PT Bumi Lasir. Nah, kami juga dari asosiasi tetap menggenjot program ini ke anggota semua. Jadi pelaporan tetap wajib dari asosiasi. Pak, harapannya Pak kepada PT Bumi Lasir sendiri nih Pak, bagaimana Pak? Harapannya Bapak untuk kedepannya Pak, selain daripada di Morosis ini Pak, untuk pembangunan berikutnya Pak, bagaimana harapannya Pak? Harapannya proyek ini bisa sukses dan bisa melebarkan sayap lagi ke lokasi yang lain. Iya. Manajemennya sudah mulai bagus dengan adanya pengembangan proyek. Nah, saya rasa ini nilai yang positif untuk pengusaha muda. Artinya ini kita masuk di Gen Z, jadi generasi milenial yang membangun perumahan itu mulai dari persiapan lahan sampai pada saat penjualan semua itu yang sangat kita harapkan dari asosiasi. Pak, bisa ditambahkan Pak, bagaimana strategis di lokasi sini Pak untuk masyarakat sehingga mereka tertarik Pak untuk membeli atau mengambil rumah di sini Pak? Strategisnya Pak? Kalau sedikit masukan mungkin ya lebih di sosialisasi pemasaran ya. Oh, iya, begitu, Pak. Pendekatan ke instansi terdekat di sini. Di pabrik yang berdiri di belakang kita ini kan ada begitu banyak kontraktor di dalamnya. Iya Pak. Bukan hanya 1-2 perusahaan. Iya Pak. Saya rasa di sini mungkin dari tim marketing PT Bumi Lasir dan Properti akan lebih genjot lagi untuk mensosialisasikan produk yang sementara mereka bangun, produk pembangunan. Terima kasih Pak. Perumahan ini. Terima kasih. Tuan, ini kan hari ini telah dilakukan peletakan batu pertama pembangunan perumahan oleh PT Bumi Lasir dan Properti. Tadi kami saksikan sejumlah pejabat-pejabat yang berhubungan dengan masalah perumahan yang ada di Sulawesi Tenggara maupun di secara nasional, ada dari Makassar juga tadi datang. Tentunya Bapak bisa sedikit memberikan informasi kepada masyarakat tentang keberadaan daripada perumahan yang dibangun oleh PT Bumi Lasir dan Properti ini, Pak. Dihadiri oleh rekan dari Makassar peletakan batu pertama. Dibangun 250 unit perumahan dan bersama Pak Ketua kami dari Impera. Pak. Terus Pak, dari 250 unit rumah itu Pak, bagaimana nanti masyarakat bisa untuk mendapatkan perumahan di sini Pak? Apa syaratnya
bagaimana karena kita ketahui bahwa di sekitar sini banyak perusahaan Pak gitu. Persyaratannya itu kan dari bank. Tapi mereka untuk mendapatkan bagaimana Pak? Sangat mudah atau bagaimana Pak? Oh iya, saya sedikit bantu. Iya Pak. Artinya secara proses untuk memiliki rumah subsidi itu kan ada persyaratan yang harus dipenuhi Pak. Sama apalagi dengan Bank Himbara ini memberikan kemudahan. Setidaknya rumah pertama itu yang betul-betul belum dimiliki oleh pemohon dan sudah berusia cukup umur minimal 21 tahun. Dia sebagai pekerja aktif karyawan swasta dan wira swasta juga bisa. Oh berarti masyarakat umum boleh sini Pak? Masyarakat umum sangat bisa. Layak untuk di rumah. Lagi di sini kan dibuka ruang untuk 280 unit di depan. Pak, 280 unit ini Pak, kira-kira butuh berapa waktu Pak untuk menyelesaikan semua ini Pak? Rencananya Pak? Kalau secara garis besar ya untuk pembangunan ya dalam satu unit kita bisa menanti Pak, tergantung tenaga kerja. Iya Pak. Tapi kembali ke target perusahaan dari anggota kami karena perencanaan pembangunan itu tentu sudah ada step schedule-nya. Iya. Berapa unit akan dibangun itu menjadi PR-nya perusahaan karena begitu banyak antusiasme ini yang ingin memiliki rumah di sini dari beberapa karyawan perusahaan smelter di Bukit ini, dan saya rasa itu akan mereka prioritaskan. Tapi untuk tahun ini Pak, insya Allah sudah bisa ditempati Pak sebagian rumah Pak ya? Kalau dari ini perusahaan sudah menyampaikan bahwa memang target niat tahun ini sudah ada yang ditempati Pak? Iya. Terus Pak Aswar, mungkin ada tambahan Pak himbauan kepada masyarakat untuk memiliki rumah di sini bagaimana Pak? Bisa berhubungan dengan pihak PT Bumi Lasindra bagaimana caranya Pak? Untuk karyawan Virtu OSS ataupun masyarakat di sekitarnya memang bisa memiliki rumah, langsung bisa datang ke kantor. Kantornya di sini Pak ya? Iya. Oh ya, berarti di Desa Pakujaya ini Pak ya? Desa Pakujaya. Terima kasih Pak.